Oke, untuk pembahasan video kita kali ini adalah bagaimana untuk membahas normalisasi database. Oke, normalisasi database. Kita buka Notepad dulu. Iya, ada kameranya. Kalau kamu mau ngadepin kamera, sini. Oke, pembahasan kita kali ini adalah normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi membuat tabel database bagaimana yang tadinya datanya redundan, datanya banyak, datanya tidak terstruktur menjadi lebih rapi, datanya tidak ada redundan dan sebagainya. Normalisasi dibagi menjadi ada yang namanya anormal, ada yang namanya normalisasi pertama, ada yang namanya normalisasi kedua, ada yang namanya normalisasi ketiga. Oke, bentuk dari anormal, misalkan contoh kalau sebuah cetakan seperti bukti kuitansi, seperti struk, itu semuanya dijabarkan ke dalam atribut, itu adalah anormal. Normalisasi pertama, penempatan kode-kode masing-masing sebuah atribut. Jadi atribut itu kodenya apa atribut tersebut, namun masih terdapat satu tabel. Normalisasi kedua itu sudah mempunyai tabel sendiri di mana atributnya itu tergantung kepada kode dan kodenya sudah berupa primary key. Normalisasi ketiga itu adalah detail dari beberapa satu tabel untuk bisa ditetalkan muncul primary key baru pada atribut tersebut. Atribut itu sama dengan field. Oke, sekarang kita lihat bukti struk. Di sini ada bukti struk. Waktu itu saya pergi ke Superindo beli ciki. Oke, bentar kita lihat bukti struknya. Loading. Kok loading ya? Kenapa bisa loading? Hai. Oke, kelihatan struknya. Nah, kemarinnya pada tanggal 21 Oktober 2019, saya beli sesuatu di Superindo berupa Citarto atau Ciki ya, barbecue dan air lem mineral. Nah, di sini jamnya sudah terbukti, ini namanya strip. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membuat normalisasi yang pertama dan anormalnya? Oke, kita sampai normalisasi pertama. Untuk pembahasan normalisasi kedua dilanjutkan ke minggu depan. Oke, langsung aja. Normalisasi anormal. Jadi, sebelum itu kita buka Excel dulu. Ini tabel anormal. Lagi struknya. Di struk ini terdapat nama toko itu PT Lion Superindo. Berarti kita bisa tulis fieldnya atau atributnya nama toko. Nama toko atau toko aja. Toko. Tokonya Superindo. PT Lion Superindo.
Terus ada NPWP. Jadi toko ini punya nomor pokok wajib pajak, bisa kita tulis saja NPWP toko, NPWP toko 01781 372 6 strip 06 6 strip 046 titik 00. Terus Harapan Indah. Jadi Superindonya ini letaknya ada di Harapan Indah. Berarti kita tulis alamat ya. Atributnya alamat. Harapan Indah, Kapling, tiga tiga sampai 35. Oke, ini alamat. Jadi anormal itu masih satu tabel pada database. Terus ini bagian dari alamat, namanya Kelurahan dan Satria. Kelurahan Medan Satria. Terus ada kota, Bekasi Jawa Barat. Provinsi aja kita, Jawa Baratnya dipisah. Ada telepon pokok. Jadi telepon pokoknya masih menggunakan yang tipe lama ya, yang konvensional, menggunakan kabel 021 296 80528. Ada tanggal pembelian, ada jam pembelian. Saya beli tanggal pembelian itu 21 Oktober 2019. Jam pembeliannya jam setengah 12, 11.33. Terus ini 707 satu itu ibaratnya seperti kode pembelian. 70701. Terus kode pelanggan. Jadi di Superindo itu pelanggan itu berdasarkan nomor urut pada hari tersebut. Jadi saya itu urutan yang ke-26 ya, pelanggan yang ke-26 yang datang ke Superindo.
barang yang dibeli. Barang yang dibeli adalah citato ayam barbecue. Nah, sama air le mineral 600 ml. Banyaknya pembelian atau jumlah barang yang dibeli ini satu. Terus ada harga, Rp10.090. Sama 3.000 total 10.090 karena satu ya, jadi satu dikali harga, nah itu sama dengan total. Terus data subtotal dari mana? Nah, data subtotal itu tidak termasuk database, dia menggunakan namanya bahasa query. Jadi di dalam bahasa pemrograman bisa diimplementasikan bahasa query, maka subtotal ini tidak masuk ke dalam normalisasi. Oke, cara pembayaran bisa pakai dana. Nah, di sini berarti pembayaran, ada cara pembayaran menggunakan dana. Jadi selain cash, kita bisa untuk bayar itu menggunakan virtual e-money. Itu sangat banyak ya, ada Deber, ada Dana, ada Link, macam-macam. Oke, di sini ada kupon 1.300, ini berarti bonus ya dia itu mendapatkan potongan harga menggunakan dana. Rp1.309. Oke, jumlah yang dia bayar adalah 11.781. Ini di Global TV ada film seru, nama filmnya adalah Transporter. Itu ceritanya lagi sebagai agen untuk ngirim barang ya. Kalau mau nonton sekarang bisa di tanggal 18 Maret jam 9. Ini filmnya seru, film Transporter.
Oke, di sini ada BKP, DPP, sehingga jadilah PPN. Jadi kan awalnya itu BKP itu 13.000, kemudian menjadi 11.900 karena dipotong PPN-nya. Dan ini nggak usah kita tulis ya. Kalau mau ditulis boleh lebih lengkap lagi. BKP 13.090, lalu DPP-nya 11.900, PP 190. Nah, ini adalah bentuk tabel anormal, bisa kita namakan namanya tabel pembelian. Karena bentuknya adalah hasil struk pembelian. Jadi dia bentuknya masih satu tabel. Lalu bentuk selanjutnya adalah normalisasi pertama. Nah, ini pembahasan kita terakhir sampai kepada normalisasi yang pertama, nanti akan dilanjutkan ke minggu depan untuk sesi kedua. Oke, normalisasi yang pertama. Dari tabel ini kita copy kira-kira mana yang bisa diterapkan atau dikasihkan kode berdasarkan atribut. Kita bisa tambahkan kode toko. Bisa kita isi kode toko sembarang aja. Misalkan ini toko 001. Alamat kelurahan kota provinsi telepon toko oke. Kode pembelian oke, kode barang oke. Nah, ini di sini harusnya ada kode barang. Kan kode pelanggan bisa juga ada pelanggan, bisa juga tidak. Ini kode barang ya. Misalnya ini barang 001, ini 02. Pembayaran. Oke, ada tabel pembelian, ada tabel pembayaran. Berarti di sini adalah kode pembayaran. Kode pembayaran. Nah, jadi itu bentuk normalisasi yang pertama. Oke, cukup di pembahasan kita.
kita. Nah, cobalah kalian latihan. Ini sebagai latihan kalian, bisa sebagai tugas. Buatlah buatlah normal anormal dan normalisasi pertama. Jadi normalisasi yang pertama bisa kita katakan sebagai 1NF, ini 2NF, terus yang ini 3NF. Normal adalah UNF. Dari struk sebagai berikut. Dari struk nah, ini bisa sebagai bahan latihan kalian, sebagai tugas, coba kerjakan tugas. Nah, ini untuk struknya seperti ini. Nah, ini bentuk struknya ya. Jadi waktu itu Bapak ke Perumnas 3 itu beli es lemon tea sebanyak 1. Harganya 8.000. Nah, ini struknya seperti ini. Kan dibuat. Oke. Oke, sampai jumpa untuk sesi yang kedua. Oke, sudah.